Agama Islam adalah agama nasihat. Maka saling nasihat-menasihati antara sesama muslim menunjukkan bahwa kita mencintai sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mencintai sesama muslim dengan saling memberi nasihat. Sahabat Sedamada, dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Agama Islam adalah agama nasihat. Maka saling nasihat-menasehati antara sesama muslim menunjukkan bahwa kita mencintai sesama muslim. Tapi bagaimana agar cara kita memberi nasihat pada sesama muslim itu bisa membuat orang yang diberi nasihat nyaman dan tidak merasa tersinggung. Sahabat Sedamada, Rasulullah sebagai teladan kita banyak memberikan cara bagaimana saling menasihati dengan memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang dinasihati. Sebagai contoh teladan, pada saat beliau meminta Mu'adz bin Jabal untuk membaca doa setelah zikir, Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, "Sungguh aku sangat mencintaimu, maka jangan pernah kamu meninggalkan zikir berikut ini setelah kamu sholat." Maka kalimat "sungguh aku mencintaimu" adalah satu motivasi dari Rasulullah untuk mengingatkan Mu'adz bin Jabal agar tidak meninggalkan satu zikir setelah sholat. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan zikir itu kepada Mu'adz. Yang kedua, pada saat Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab, pada saat itu Umar bin Khattab berdesak-desakan dengan sesama muslim untuk mencium Hajar Aswad saat berhaji. Melihat kondisi yang tidak baik itu, maka Rasulullah mengingatkan Umar bin Khattab dengan cara, "Sungguh engkau adalah manusia yang perkasa, maka janganlah engkau berdesak-desakan dengan sesama muslim untuk mencium Hajar Aswad." Inilah motivasi yang kemudian bisa menyamankan Umar bin Khattab saat menerima nasihat dari Rasulullah. Kisah yang ketiga, Abdullah bin Umar ibn Khattab terlihat dinilai agak malas untuk melakukan salat malam. Rasulullah mengamati hal itu. Maka untuk mengingatkan Abdullah, Rasulullah tidak langsung menegurnya, tetapi beliau menyampaikan kepada Abdullah bin Umar ibn Khattab, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, andai saja dia mau melaksanakan sholat malam. Maka kalimat sebaik-baik lelaki ini adalah pujian dan satu motivasi kepada Abdullah agar dia lebih rajin sholat. Tidak hanya Rasulullah SAW yang memberikan contoh-contoh teladan, bahkan cucu-cucu Nabi pun
memberikan contoh teladan bagaimana menasihati pada orang yang kuat. Hasan dan Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah juga contoh dan teladan yang baik. Pada suatu hari saat mereka akan melakukan sholat berjamaah, mereka melihat seorang lelaki tua dengan wudhu yang salah. Mereka ingin untuk menegurnya, tapi tidak serta-merta. Cara menegurnya dengan salah satu dari mereka berkata kepada lelaki itu, "Paman, di antara kami berdua berbeda pendapat mengenai berwudu. Maka mohon, lihatlah cara berwudu kami." Lalu Hasan dan Husain berwudu. Dan lelaki itu mengamati. Setelah Hasan dan Husain selesai berwudu, mereka berkata, "Paman, bagaimana wudu kami?" Maka lelaki itu pun menjawab, "Subhanallah, wudu kalian sangat baik dan sempurna." Maka kemudian laki-laki tersebut akhirnya menyadari bahwa wudunya salah dan dia kemudian berwudu secara baik dan sempurna seperti Hasan dan Husain. Pemirsa sudah ada bahwa itulah Islam. Islam adalah agama nasihat dan cara menasihati pun harus dengan baik. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.